Sudah tahu jumlah formasi P3K tahun 2022? Ternyata ada formasi untuk tenaga kependidikan dan PAI loh. Dan apa saja keberpihakan Menteri Nadiem Makarim kepada guru honorer negeri? Yuk simak videonya hingga akhir ya. Jadi teman-teman, Ketua Umum DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Raden Sutopo Yuwono, mengatakan bahwasanya dia sangat bahagia ya. Jadi ia mengungkapkan kegembiraannya setelah berdiskusi dengan dua pejabat Kemendikbudristek. Mengapa hal itu terjadi? Karena dalam pertemuan terbatas tersebut, Dirjen Guru GTK yakni Pak Iwan Syahrir mengungkapkan sebanyak 740.000 formasi yang akan dibuka nantinya, termasuk di dalamnya untuk tenaga kependidikan dan juga untuk guru pendidikan agama Islam. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, bahwasanya pada tahun 2021 atau pendaftaran P3K yang baru-baru ini teman-teman, formasi untuk guru agama itu sangat sedikit. Begitupun untuk tenaga kependidikan yang bahkan tidak ada formasinya. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, bahwasanya pada pendaftaran P3K tahun 2021 formasi untuk guru agama yakni 22.927 dan untuk guru agama lain yakni 4.376. Jadi memang sedikit kuota untuk PAI. Dan sejauh yang Mimin ketahui teman-teman, bahwasanya formasi untuk Kemenak itu hanya dikhususkan kepada mereka yang sudah pernah mendaftar P3K pada tahun 2020 namun belum lulus. Jadi ceritanya mereka sudah mengikuti tes P3K pada tahun sebelumnya namun belum lolos. Nah, di kesempatan di tahun 2021 mereka yang tidak lolos inilah yang boleh mendaftar atau mengikuti tes P3K, sehingga formasinya untuk P3K untuk Kemenak tahun 2021 cuma sedikit. Jadi informasi untuk PAI pada tahun 2022 sudah banyak teman-teman. Tentunya ini menjadi kabar gembira bagi teman-teman PAI. Kita tunggu saja rincian jumlah formasi untuk PAI di daerah masing-masing. Oke teman-teman. Dan tentunya yang paling dinanti-nantikan juga adalah teman-teman tenaga kependidikan. Nah, karena pada tahun sebelumnya tidak ada formasi atau belum dibukanya formasi untuk tenaga kependidikan. Dan kabar yang paling menggembirakan lagi teman-teman, karena Menteri Nadiem Makarim mengaku akan selalu memperjuangkan guru honorer dalam seleksi menjadi guru P3K. Jadi Pak Nadiem ini akan selalu ada untuk guru honorer. Dia akan senantiasa memperjuangkan guru honorer. Jadi ada 3 janji yang menjadi bukti keberpihakan Pak Nadiem untuk guru honorer. Apa saja itu? Yang pertama adalah yakni berjuang di Panselnas agar guru honorer yang sudah lulus passing grade tetapi tidak punya formasi, maka diharapkan tidak perlu tes lagi. Jadi ceritanya teman-teman, Pak Nadiem ini tetap berjuang di Panselnas ya. Mengapa? Karena penentu keputusan sepenuhnya adalah Panselnas. Meskipun Pak Nadiem punya kewenangan untuk memperjuangkan hak honorer, tapi penentu keputusan terakhir adalah dari pihak Panselnas. Jadi kalau teman-teman sudah lulus passing grade tetapi tidak ada lagi formasi yang kosong pada P3K 2021 ini, maka ketika nanti dibuka formasinya pada P3K tahun 2022 maka akan langsung mengisi formasi tersebut. Jadi akan secara otomatis mengisi formasi yang terbuka tersebut sesuai dengan janji Pak Nadiem dan Pak Iwan Syahrir di awal-awal pendaftaran P3K, bahwasanya cukup bersaing dengan dirinya sendiri, yakni dengan lulus PG saja. Maka tentunya setelah lulus passing grade maka akan menempati formasi yang ada. Seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah lulus PG tetapi tidak formasi, jangan khawatir, insya Allah nanti akan mendapatkan formasi. Oke teman-teman. Janji yang kedua dari Pak Nadiem adalah bahwasanya ia memberi kesempatan terbesar bagi guru honorer di sekolah negeri dalam hal seleksi P3K. Jadi Pak Nadiem meminta atau memohon dukungan dalam perjuangan sehingga
hal itu diharapkan mendapatkan terobosan. Dan yang ketiga adalah sebanyak 300.000 guru honorer yang menjadi guru P3K mengalami peningkatan kesejahteraan. Nadiem menegaskan hal itu merupakan sebuah prestasi karena sudah sangat lama pemerintah tidak mengangkat guru P3K dengan jumlah sebanyak itu. Ya, tentunya ini menjadi sebuah kabar gembira teman-teman. Mengapa? Karena 300.000 guru honorer yang tadinya cuma mendapatkan upah ya teman-teman sekitar 300.000 atau bahkan ada yang mendapatkan upah 100.000 per bulannya, kini bisa mencapai gaji honorer itu sampai 2 jutaan. Alhamdulillah, perbandingannya yang sangat jauh tentunya. Jadi ini menjadi suatu kesyukuran besar bagi guru honorer yang sudah lulus P3K. Semoga kedepannya kualitas pendidikan Indonesia pun semakin meningkat. Nah teman-teman, jadi itulah kabar gembira yang sempat Mimin share hari ini terkait dengan formasi P3K untuk PAI dan tenaga kependidikan dan juga keberpihakan Pak Nadiem untuk guru honorer di sekolah negeri. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.